Ada nggak sih cara santai buat dapet duit dari online sambil rebahan? Menurut gua, biar afdol disebut cara santai, maka harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Pertama, nggak ribet, nggak boleh makan banyak waktu dan tenaga. Kedua, nggak butuh skill khusus dan bisa dijalanin sama siapa aja. Yang ketiga, modal kecil dan nggak bikin kantong bolong buat start. Keempat, cukup kerja sekali aja, tapi bisa menghasilkan hingga bertahun-tahun. Yang kelima, dan yang paling penting, hasilnya harus sepadan dengan waktu dan usaha yang dikeluarkan. Dan kalau bisa, ya ngasih lebih. Dan gua punya satu cara yang bakal gua share ke kalian dan memenuhi semua kriteria itu tadi. Kalian pasti pernah denger kan, kalau banyak orang lain yang juga ngomongin cara-cara kayak ngisi survei online, kerja jadi transcriber, atau bikin video YouTube. Ini memang bisa ngebayar kalian, tapi kalau kalian stop kerja, ya duitnya bakal stop juga. Jadi menurut gua, itu bukanlah cara malas yang terbaik buat dapetin duit dari online. Buat kalian yang nonton video ini, tebakan gua adalah kalau kalian lebih milih buat kerja cerdas daripada kerja keras. Dan percayalah, kalau gue juga sama. Jadi, nggak pakai banyak basa-basi, cara malas terbaik buat menghasilkan uang secara online versi gua adalah dari reksadana. Buat kalian yang udah ngikutin video gua sebelumnya yang part 1, pasti udah pada paham kalau kalian harus siapin dulu dana darurat, buka akun di broker yang bisa kasih banyak benefit, dan pilih jenis reksadana sesuai dengan step by step yang gua kasih. Kalau kalian buka homepage Bibit dan klik explore, akan muncul halaman baru, di mana Bibit udah mengelompokkan reksadana berdasarkan jenis-jenisnya. Dan kalau kalian udah nonton video part 1, fokus kalian harusnya ada di 3 jenis reksadana berikut. Oke, sekarang gue bakal klik index fund, karena gue pengen start screening dari reksadana indeks. Kita bakal diarahkan ke page baru yang berisi tabel berikut. Tabel ini adalah list dari seluruh reksadana indeks yang saat ini diperdagangkan di Bibit, yang diurutkan dari total dana kelolaan atau AUM terbesar. Dari tabel ini, gue akan fokus ke reksadana indeks dengan 10 AUM terbesar. Kenapa? Karena semakin besar dana kelolaannya, berarti semakin tinggi pula kepercayaan investor terhadap manajer investasi tersebut. Lalu, gue cross-check lagi data dari Bibit tadi ke tabel berikut untuk melihat apakah manajer investasi tersebut adalah BUMN atau masuk ke dalam 10 manajer investasi swasta dengan kelolaan dana terbesar di Indonesia. Dari sini, yang lolos menurut kriteria gua adalah 5 reksadana berikut. Dan inilah alasannya kenapa waktu milih broker di video 1, gua bilang ke kalian kalau kita nggak butuh pilihan reksadana yang terlalu beragam, karena percuma juga punya pilihan banyak, tapi dikelola oleh manajer investasi antah berantah yang AUM-nya kecil dan nggak dipercaya investor. Dengan fokus ke manajer investasi yang terpercaya, maka akan menghindarkan kalian dari produk reksadana gagal bayar, seperti yang gue pernah alami di 2019. Duit gue hangus sampai 700 juta lebih dan gak ada kejelasannya sampai sekarang. Tulis komen di bawah kalau kalian pengen tahu gimana true story gue kejebak gagal bayar di reksadana tersebut. Dan kalau banyak yang request, gue bakal consider buat bikin video terpisah dan share gimana kejadiannya buat pelajaran kalian. Oke, let's say setelah dapat 5 kandidat reksadana, kalian pengen analisa lebih dalam tujuan investasinya, pembanding kinerjanya, atau apa aja isi investasinya. Pertanyaan-pertanyaan penting ini bisa dijawab dengan cepat dari apa yang bakal gue tunjukin ke kalian. Nah, apa yang kalian lihat saat ini adalah laporan kinerja bulanan dari suatu reksadana. Setiap reksadana mungkin memiliki tampilan yang berbeda-beda, tapi sebagian besar informasi di dalamnya akan sama persis seperti yang terlihat di window ini. Terus, gimana caranya buat dapetin laporan ini? Let's say
gua klik ABF Indonesia Bond Index Fund, lalu scroll down dan klik Fund Fact Sheet. Pilih laporan terbaru di baris paling atas, maka Bibit akan menampilkan laporan kinerja bulanan yang dimaksud. Page ini memang berisi banyak informasi, tapi nggak semuanya penting dan kita butuhkan. Oke, sekarang gue bakal tunjukin ke kalian cara cepat buat menganalisa laporan ini. Ketika gue ngelakuin riset, gue bakal fokus ke beberapa poin berikut. Pertama-tama, gue selalu lihat dulu headernya. Di sini tertulis reksadana indeks. Itu artinya laporan yang akan kita analisa ini memang berasal dari jenis reksadana yang kita mau, yaitu reksadana indeks. Selanjutnya, gue langsung cek ke tujuan investasi dan kebijakan investasi. Di sini tertulis kalau reksadana ini fokus di efek bersifat utang, dengan 100% alokasi investasinya adalah di obligasi. Nah, ini nggak sesuai dengan strategi investasi gua, yaitu reksadana indeks yang berbasis saham. Jadi, gua langsung skip reksadana ini dan lanjut ke kandidat berikutnya, yaitu BNP Paribas Sri Kehati. Gua ulangi 2 step di atas, dan sejauh ini BNP Paribas Sri Kehati masih sesuai dengan strategi gua. Karena ini merupakan reksadana indeks yang minimal 80% berbasis saham dan memakai kinerja indeks Sri Kehati sebagai pembanding. Poin berikutnya yang pengen gua lihat yaitu biaya manajemen dan biaya kustodian. Ini penting banget karena dari 2 hal ini kalian bisa tahu berapa kos yang harus dikeluarkan untuk memiliki reksadana ini. Kalau kosnya terlalu tinggi, mending pertimbangkan alternatif reksadana lainnya. Dulu waktu pembelian reksadana masih manual dan belum ada broker online seperti sekarang, gua harus ngitung biaya-biaya ini satu persatu. Setelah itu, barulah bisa gua bandingin against reksadana lain. Gak praktis, rentan salah hitung, dan time consuming. Nah, sekarang gue kasih tahu kalian, kenapa sebelumnya di video part 1 gue prefer make broker Bibit. Alasannya karena Bibit udah ngitungin kedua biaya tersebut jadi satu pos aja yang namanya expenses ratio. Jadi kalian bisa dengan mudah ngebandingin sama reksadana lain yang sejenis dan fokus ke decision making. Dan sepengetahuan gue, hingga video ini dibuat cuma Bibit yang punya fitur ini. Poin terakhir yang penting banget buat gue yaitu kinerja reksadana. Di sini, gue pengen lihat kinerja reksadana ini bagus atau enggak buat investasi jangka panjang. Let's say 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun ke depan. Gue pengen make sure kalau reksadana ini bener-bener bisa ngasih hasil yang gue pengen buat membangun kekayaan gue. Kalian bisa lihat, kalau reksadana ini mencantumkan keuntungan atau return-nya selama 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan sejak penawaran. Tapi yang penting banget buat gue lihat adalah return-nya dalam jangka panjang, yaitu di atas 5 tahun. Soalnya kalau di bawah itu, angkanya belum tentu mewakili return-nya buat jangka panjang. Contohnya, BNP Paribas Sri Kehati ini berhasil ngasih return sebesar 11,6% dalam setahun terakhir. Tapi jangan salah, itu bukan berarti reksadana ini bakal ngasih return segitu terus-menerus selama 5-20 tahun ke depan. Apakah returnnya bakal tetap kayak gitu atau enggak? Ya nggak ada yang tahu. Tapi dengan menggunakan data return terpanjang yang ada, kita bisa memperkirakan returnnya yang paling masuk akal. Sebetulnya ada beberapa cara buat ngecek performa reksadana. Tapi cara yang paling oke menurut gua adalah menggunakan salah satu powerful tool yang ada di Bibit. Let's find out. Dari proses screening di step 2, tersisa 4 reksadana indeks. Dan karena Mandiri Indeks FTSE Indonesia belum ada data return-nya, maka gua akan keluarkan juga dari analisa selanjutnya. Sehingga tersisa 3 reksadana untuk dibandingkan. Dari tampilan indeks fund ini, kalau kalian klik bandingkan, akan muncul window kecil di bawah layar. Pilih 3 reksadana yang akan di-compare,
klik bandingkan, maka kalian akan diarahkan ke tampilan baru seperti yang terlihat sekarang. Saat diklik performance terpanjang, yaitu 10 tahun, terdapat data kosong untuk 2 reksadana lainnya. Kalau diturunkan ke performance 5 tahun, terlihat masih ada data 1 reksadana lagi yang kosong. Dan setelah diturunkan ke performance 3 tahun, barulah didapat data yang lengkap untuk analisa. Walaupun sebenarnya performance 3 tahun bukanlah pilihan yang ideal. Dengan fokus kepada total AUM, expenses ratio, dan CAGR 3 tahun terakhir, overall, BNP Paribas Srikahati adalah reksadana indeks yang paling mendekati kriteria yang gua cari. Oke, itu dulu dari gua buat part kedua ini. Buat kalian yang pengen nyobain cara malas versi gua buat making money dari reksadana, bisa langsung buka akun di Bibit. Linknya ada di deskripsi. Dan dapetin cashback Rp25.000 menggunakan kode referral investasi newbie yang juga udah gue tulis di bawah. Oh ya, terakhir gue pengen disclaimer dulu kalau video ini sama sekali bukanlah saran investasi. Always do your own research dan pelajari dulu sebelum kalian investasi entah apapun itu. Stay safe dan pilih investasi yang cocok sama risk profile kalian. Thank you for watching dan stay tune buat episode terakhir dari trilogi reksadana ini. Kalian semua luar biasa and I will see you again very soon. Take care.